Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari karunia dan rizki dari Allah, mendapatkan rizki yang halal, baik dan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thayyib wargi dahlia, apabila kita berbicara masalah rizki, tentunya tidak akan pernah habis-habisnya. Karena rizki Allah sangatlah banyak dan luas. Tetapi saking lemahnya manusia, apabila kita berbicara rizki, langsung saja alam pikiran kita menuju kepada 4 huruf, yaitu duit. D-U-I-T. Bahwa rizki Allah itu hanya seputar uang saja. Kita berpikir bahwa rizki Allah itu diukur dan dihitung dengan nominal. Maka saya katakan pada kesempatan kali ini, itu pemikiran yang salah wargi dahlia. Kenapa salah? Apabila kita berbicara rizki Allah hanya sebatas uang saja, mana keadilan Allah? Rasanya tidak adil Allah. Apabila Allah memberikan rizki hanya berupa uang saja, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki uang? Kalau rizki itu hanya terfokus kepada pangkat dan jabatan saja, rasanya Allah tidak adil. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki pangkat dan jabatan alias menjadi rakyat jelata. Kalau rizki Allah itu hanya sekedar melihat harta yang banyak dan melimpah ruah, rasanya pun Allah tidak adil wargi. Kenapa? Masih ada di antara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, hidup di bawah kolong-kolong jembatan wargi dahlia. Maka dengan turunnya Islam sebagai penyempurna agama menjadi rahmatan lil alamin, akan menjawab semua prasangka-prasangka manusia yang hanya berpikir rizki itu hanya seputar uang dan uang saja. Wargi dahlia, rizki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar pangkat dan jabatan, bukan hanya sekedar harta yang melimpah ruah. Tetapi yang disebutkan rizki dari Allah itu adalah sesuatu yang dapat membawa kemanfaatan untuk kita dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Allah berikan uang, maka uang itu kita pakai untuk lebih bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan menjadikan sebuah kebahagiaan di hari esok. Diberikan pangkat dan jabatan, maka digunakan pangkat dan jabatan itu sebagai rizki dari Allah, sehingga saat dia memangku pangkat dan jabatannya, dia tidak seperti melakukan perbuatan yang serakah, tetapi sebaliknya menjadi amanah. Bahwa pangkat dan jabatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Diberikan harta yang banyak dan melimpah ruah, dia tidak menjadi sombong dan jumawa. Justru dengan melimpahnya harta benda yang melimpah ruah, dia pakai untuk keperluan agama, jihad di jalan Allah untuk bekal pulang di hari yang kekal, yaitu akhirat. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa rezeki itu akan tertukar. Awas, rezeki itu bukan rezeki kita, pasti rezeki kita dimakan oleh orang. Ya, rezeki kita diambil oleh orang. La haula wala quwata illa billah. Itu pemikiran yang salah wargi dahlia. Demi Allah saya katakan, rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah sampaikan kepada kita, disesuaikan dengan takaran yang sudah Allah buat di 120 hari saat diri kita berada dalam kandungan ibu kita. Masing-masing diri memiliki rizki. Tidak mungkin rizki diambil orang. Tidak mungkin rezeki tertukar dengan orang. Tidak mungkin. Kalau kita berpikir itu wargi dahlia, berpikir semacam bahwa mengatakan rezeki diambil orang, rezeki tertukar, sama dengan kita melecehkan Allah wargi.
Kita melecehkan Allah, melecehkan zat yang maha tinggi lagi maha mulia. Tidak ada rezeki dimakan orang, tidak ada. Tidak ada rezeki tertukar, tidak ada. Ada bukti yang konkret warga Dahlia. Di zaman dulu ada orang yang masuk jatuh ke sumur. Dan dia tenggelam dalam sumur itu beberapa hari. Dan menurut catatan pasti meninggal. Ternyata dia masih hidup. Selang beberapa waktu ada saudagar yang mau mengambil air sumur itu. Tatkala ditimba air itu terasa berat, pas diangkat ternyata ada orang. Dan orang itu masih hidup, pergi dari masih hidup. Ketika sudah diangkat orang itu, kemudian diberikan seteguk air susu yang hangat, selepas itu baru dia meninggal dunia. Apa hikmah dari kejadian ini warga Dahlia? Allah tidak mencabut nyawa orang tersebut karena masih ada tertinggal satu rezeki untuknya. Apa? Meminum air susu. Ketika rezekinya sudah selesai, maka habis sudah kehidupannya di alam dunia. Lihat orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia, itu tandanya rezekinya sudah habis. Rezekinya sudah selesai. Nah, sementara kita masih hidup, masih ngarenghap pergi Dahlia, bersyukurlah rezeki kita masih ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan dan memberikan wasiat kepada kita. Saat kita bangun dari tidur, setidaknya ada dua makna yang mesti kita pelajari. Pertama, maknanya adalah saat kita dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari, itu menandakan Allah masih memandang diri kita banyak dosa dan kesalahan. Sehingga Allah memberikan peluang kesempatan bagi kita untuk bertobat. Makna yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, kita dibangunkan kembali saat kita selepas tidur, bangun di pagi hari, menandakan masih ada rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Maka jangan risau tentang rezeki kita, bersemangatlah mencari rezeki itu. Karena dari setiap langkah kita mencari rezeki akan dicatat menjadi amal ibadah dan berpahala yang luar biasa. Jangan sampai kita gelisah. Jangan sampai kita risau dengan rezeki. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Maka berbahagialah saat menyambut hari. Yakin dan bersemangat rezeki kita masih ada. Rezeki Allah telah disiapkan untuk kita. Maka bersemangatlah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.